aja ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Apa keutamaan Sayyidul Istighfar? Ya, hanya sekedar diampunkan dosa kita. Rasulullah itu istighfar 700 kali dalam satu hari. Bayangkan, maksum. Rasulullah itu maksum, ahli surga. Tapi Rasulullah itu istighfar sampai 700 kali. Jadi ibaratnya kayak gini guys ya. Istighfar itu bukan karena kita ada dosa aja. Tapi pertanda kita menghamba kepada Allah sebagai bentuk bahwa kita itu hamba Allah ya. Spill skincare-nya. Aku pakai Herbalife ya skincare-nya. Oke, aman ya. Ya 700 kali Rasulullah itu istighfar guys. Setiap hari. Masya Allah ya. Ustazah nggak pakai make up ya? Iya, sebenarnya boleh ya teman-teman pakai bedak boleh, nggak masalah. Bahwa teman-teman yang sedang pakai bedak nggak apa-apa. Ya cuma mungkin aku nggak terbiasa aja sih ya. Oke, Ustazah kalau sholat tahajud itu pakai apakah harus 8 rakaat? Enggak, Mbak. 2 rakaat cukup, Mbak, untuk pemula. Jadi kalau Mbak susah bangun malam, Mbak bangunnya deket-deket azan subuh aja dulu. Misalnya azan subuh jam 4.30 kan. Nah, terus Mbak boleh tahajud itu jam 4 lewat 10 masih bisa. Jadi orang ngaji-ngaji di masjid Mbak masih bisa tahajud ya. Oke. Ustazah, iya apalagi sebentar ya. Oke. Bentar ya, gimana nenangin anak yang baru di pondok masih suka nangis? Pertama Mbak jangan nangis di depan anak. Ya Mbak jangan nangis di depan anak. Karena nangis itu menular. Pertama. Yang kedua kalau kita nangis di depan anak pondok, dia tahu kita itu nggak bisa kehilangan dia. Sehingga nanti dia punya kekuatan untuk keluar dari pondok. Minta keluar. Kemudian yang ketiga, Mbak coba cerita sama anaknya. Mbak, itu dari mana temennya? Oh dari Medan. Oh jauh loh. Hama kan deket. Tuh teman kamu badannya kecil-kecil bisa tuh 6 tahun. Itu dia bisa sama-sama makan nasi. Itu dia bisa. Jadi harus dibuka pandangannya. Setidaknya inilah yang dilakukan orang tuaku pada masanya. Ya, dan gak pernah nangis di depan aku. Ternyata setiap habis jenguk nangis terus. Dan taunya setelah tamat. Karena nangis itu menular ya. Aku bangun jam 4 bisa tahajud 8 rakaat. Masya Allah. Mungkin karena jadwal azan subuhnya lama. Kalau daerah Jawa kayaknya gak cukup nih waktunya. Ya. Ustazah kalau oke, sebentar ya. Tadi tidak ikut kajian, jadi nggak tahu bahas puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, nggak apa-apa. Jadi Tasu'a dan Asyura itu nanti hari Sabtu. Ini kan Kamis, besok Jumat, besok lagi Sabtu. Sabtu Minggu. Nah, Sabtu itu Tasu'a, Minggu itu Asyura. Kalau hari Minggu doang nggak masalah ya. Atau mau ditambah hari Senin nggak masalah. Atau besok dari besok bisa. Besok puasa kodo, Jumat misalnya Sabtu Tasu'a misalnya, Minggu Asyura misalnya, Senin dan Kamis enggak apa-apa. Ustazah, iya baca ayat kursi ayat kursi dalam sholat setelah Al-Fatihah boleh. Karena ayat kursi kan bagian dari ayat Al-Quran. Nggak masalah teman-teman ya. Nggak masalah ya. Oke. Jadi ayat kursi boleh. Nggak masalah ya. Ustazah sebentar ya. Oke, maaf tadi saya nggak gabung. Nggak apa-apa. Kita bahas malam ini ya. Nggak masalah. Oke, Ustazah surat pendek sholat apa aja? Seluruh sholat sunnah dan sholat wajib itu kan ada ayat pendek kan. Rakaat 1 dan 2 kan. Nah itu baca ayat pendeknya bebas aja. Ustazah jadwal hari-hari padat nggak terlalu biasa aja. Seperti orang pada umumnya. Oke. Ustazah sholat sunnah nggak baca iftitah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sholat wajib pun nggak baca iftitah nggak apa-apa. Ya karena iftitah itu sunnah dia tidak wajib ya teman-teman ya. Cuma sayang aja sih kalau nggak pakai iftitah. Saya besok giliran puasa Daud. Silahkan puasa Daud hari Jumat besok. Sabtu kan nggak puasa Daud, nanti Minggu boleh puasa Daud atau puasa Asyura ya. Oke, niat puasa ya sengaja aku puasa apa? Puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah ya.
Nah, terus, Ustazah, Kakku diundang undangan pesta hari Minggu. Ah, ini tadi sore kita bahas ya. Oke, teman-teman yang belum, ya follow akun aku, coba follow aja, klik pojok kiri atas, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kita banyak bahas di ceramah-ceramahnya aku. Malam ini kita ulang ya, kalau tadi dan kemarin-kemarin tidak hadir di live, ceramahnya aku. Kita coba ulang. Jadi kalau teman-teman pesta, pura-puranya nih hari Minggu itu kan pesta nih kan ceritanya. Lalu kemudian teman-teman puasa Asyura tuh. Puasanya itu hukumnya sunnah kan. Datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu yang kita tidak wajib lagi kalau pesta itu jalan tanpa kehadiran kita. Hanya saja kita kan pengen hadir tuh ya, memenuhi undangan. Silahkan datang ke undangan tapi tidak harus makan kalau memang mau lanjut puasanya ya. Tapi kalau mau dibatalkan boleh, cuma sayang ya karena dia sekali setahun ya. Oke, iftitah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, betul sekali. Karena begini, suatu ketika Rasulullah SAW setelah selesai sholat gitu, Rasulullah berkata kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Futihat abwaabus samawat. Aku tengok tadi ketika engkau membaca itu terbuka pintu langit. Maka sejak itu Ibnu Umar tidak bisa meninggalkan iftitah ya, tapi dia tetap sunnah ya. Ustazah, bolehkah ada rahasia antara suami dan istri tentang harta yang dimiliki keduanya? Istri boleh merahasiakan, suami juga boleh, tetapi dengan syarat dia tetap menafkahi lahir, sandang, pangan, papan. Kalau lagi keputihan boleh nggak puasa? Boleh. Sholat aja boleh keputihan. Hanya saja kalau keputihan itu harus dihapus dulu. Harus dihapus pula. Harus dicebok dulu sebelum sholat dan tidak boleh untuk pakai celana itu ya. Ustazah, Malaysia pun samakah Tasu'a dan Asyuronya? Wah, ini yang aku nggak update ya. Untuk di luar negeri, Malaysia dan Singapura, coba dibantu cari tahu di wilayah masing-masing ya. Tapi sepertinya Malaysia itu Minggu dan Senin sih Tasu'a dan Asyuronya. Tapi wallahu alam bishawab ya. Coba dicari dengan ustadz terdekat ya. Sepertinya Malaysia Singapura bukan Sabtu Minggu. Ini sepertinya ya. Tapi Minggu Senin ya. Mundur kayaknya satu hari mengacu pada 1 Zulhijjah ya kemarin ya. Ustazah, sholat tahajud berjamaah enggak apa-apa. Tahajud berjamaah, sholat tasbih berjamaah, sholat duha berjamaah enggak apa-apa. Hanya saja kalau rawatib yang enggak boleh berjamaah tuh rawatib qobliyah dan ba'diyah. Ustazah, niat puasa kodo, sengaja aku puasa kodo karena Allah. Udah gitu aja ya. Ustazah, sebentar ya, saya mau nanya, bolehkah puasa sunat Senin di Kamis dikodo sambil ganti puasa Ramadan? Ada ulama yang menyatakan boleh, Abu Zakaria Al-Ansari, tapi ada yang membantah itu, Imam Asy-Syarqawi, dan kemudian dia menyatakan tidak afdol karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Kalau sarannya ke aku, dari aku satu niat satu amal saja. Dengan mempertimbangkan teman-teman masih sehat, teman-teman masih bugar, masih sehat, udah satu niat satu amal aja. Kan yang satu wajib, yang satu sunnah ya. Ustazah, mohon penjelasan untuk puasa Tasu'a dan Asyura. Besok tanggal 4 ya dimulainya. Enggak. Tasu'a dan Asyura itu nanti tanggal 5 dan tanggal 6 ya. Sabtu dan Minggu ya. Sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah di hari Sabtu. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah di hari Minggu ya. Ustazah, oke. Ini niatnya ya, aku sematkan ya. Ustazah, setelah kecepatan, tunggu dulu ya guys, sebentar ya. Aku ambil nafas dulu. Cepat kali ya komentarnya. Kalau sholat wajib rakaat 3 dan 4 apakah tidak pakai ayat pendek? Tidak. Sholat wajib misalnya sholat asar, sholat isya, sholat zuhur, ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 dan 4 itu nggak pakai ayat pendek.
Itu beda dengan sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat 1 kali salam. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat. Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Sholat tahajud langsung 4 rakaat. Misalnya pura-puranya langsung, itu semuanya baca ayat pendek. Itu yang membedakan sholat sunnah dan sholat wajib ya. Siap Mbak Karmila ya. Oke, Ustazah, gimana caranya sholat subuh di jam 7? Tetap sholat kayak biasa, tapi jangan sering-sering ya, nanti lalai. Ustazah, doa sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, gitu ya. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku ya. Ustazah, betul puasanya Sabtu dan Minggu, ini kan masih Kamis ya kan. Nah, Sabtu dan Minggu ya. Ini doa sedekah subuh ya. Sebelum teman-teman sedekah, teman-teman doa nih. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Oke, siap Mbak Bulbul, aman ya. Nah, kalau Muharram mengamalkan sholawat apapun boleh sih ya. Ustazah, bolehkah zikir sambil dengerin Ustazah? Kalau mampu bisa, kalau mampu ya. Nah, Ustazah, oke. Ya, Rabbana taqabbal minni. Nemu buah sekarung di jalan tol, kalau sanggup mengumumkan ambil, kalau nggak sanggup abaikan. Karena hukum barang temuan harus diumumkan dan disedekahkan ya. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam ya. Boleh 2 kali salam kok, boleh 4, boleh 1 kali salam. Maaf, untuk teman-teman yang pemula lebih bagus 2 kali salam. Caranya lebih gampang kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, jadi kalau bisa 2 aja untuk pemula ya. Puasa Asyura kapan? Hari Minggu ya. Hari Asyura di sedekah subuh diberikan ke anak yatim, tapi anak kita sendiri nggak apa-apa ya. Ustazah, gimana cara sholat witir? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga bisa belajar pelan-pelan tiap hari di akun ini ya. Nah, untuk sholat witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Nah, dilakukan dari habis isya sampai azan subuh ya. Dia terbentang dia. Dari habis isya sampai azan subuh. Misalnya nih teman-teman sholat isya. Habis isya lalu teman-teman witir. Lalu habis isya teman-teman ba'diyah isya dulu nih. Ba'diyah isya dulu. Lalu kemudian teman-teman witir ya. Nah itu boleh. Tengah malam kalau mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Witir cuman boleh 1 kali. Atau habis isya teman-teman ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman tidak witir. Tengah malam mau tahajud boleh, mau witir boleh. Karena tadi belum witir. Intinya cukup 1 kali saja. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Kalau mau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat 3 tahiyat akhir. Jadi witir tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat maghrib kan pakai tahiyat awal tuh. Kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal, langsung berdiri dan tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ayatnya kalau masih pemula bebas aja dulu ya. Ustaz, jangan tinggalkan witir ya. Walaupun cuma 1 rakaat boleh. Dan witir tidak harus pakai kunut ya. Sholat subuh wajib doa kunut enggak? Oke, perhatikan tentang kunut. Aku pelan-pelan ya. Kunut itu cuma dianjurkan dan disunahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi soal kunut itu hanya ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, jadi kalau mau pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Sholatnya juga sah ya. Ustazah, kalau sholat hajat ada zikir khusus nggak? Bebas aja kok ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat bersama anak kecil niatnya jemaah atau sholat sendiri? Kalau dia sudah jadwal wajib sholat berjemaah nggak apa-apa.
Usia wajib sholat itu mumayyiz, tamyiz usia 7 tahun ke atas. Ustazah, oke, kalau witir 3 rakaat dikerjakan 2 dan 1 rakaat tidak masalah. Ustazah, apabila 10 Muharram nanti sedekah ke anak yatim dalam bentuk makanan, bagus. Ustazah, kalau maaf kalau nanya, niat puasa nggak pakai bahasa Arab apakah afdol? Niat nggak apa-apa Niat nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat tayamum, niat puasa, niat wudhu, niat mandi junub, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ustazah, kalau sholat duha, apakah ayat pendeknya bebas? Teman-teman, sebenarnya seluruh jenis sholat itu ayat pendeknya bebas aja kok. Hanya saja ada beberapa sholat yang mana ayat pendeknya itu ada diutamakan. Tapi cuma diutamakan, contoh sholat duha, rakaat pertama asyams diutamakan, rakaat kedua ad-duha diutamakan saja. Enggak juga enggak apa-apa. Contoh sholat witir, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Diutamakan aja. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ayat pendek terserah aja kok, aman aja. Jangan sampai pula karena nggak hafal ad-duha terus nggak sholat ya. Ustazah, kalau sholat syuruk, kalau batal wudu, ambil wudu aja. Rapikan alis dikerik nggak boleh. Tapi kalau sekedar kasih sisir dan pensil alis itu boleh ya. Ustazah, boleh nggak al-a'lanya nggak tamat? Nggak apa-apa. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allahu Akbar. Boleh 3 ayat. Nanti rakaat kedua rupanya duha cuman hafal separuh. Wadduha wallaili idza saja. Allahu Akbar. Nggak apa-apa ya. Atau Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah ada batasan usia pemberian ke anak yatim? Kalau sedekah itu bebas aja ya. Oh gitu boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Oke, Ustazah, sebentar ya. Besok bolehkah puasa Tasu'a? Belum, Mbak. Tasu'a itu lusa, Sabtu dan Minggu. Puasa Asyura kapan? Minggu ya. Ini besok Jumat, besok lagi Sabtu, besok lagi Minggu ya. Oke, pakai maskara boleh nggak? Boleh. Asal tidak waterproof sih. Tapi waterproof juga bisa, cuman setiap mau ngambil wudhu harus dihapus. Setiap ambil wudhu dihapus ya. Kalau teman-teman pakai make up waterproof, sebelum teman-teman wudhu harus dihapus. Yang nggak gitu juga Zah, masa ayat pendek nggak beres? Nggak apa-apa Mbak, nggak masalah Mbak. Bahkan kalau teman-teman lupa bisa langsung ruku aja ya. Misalnya nih aku tadi bilang wadduha wallaili idza saja gitu kan. Langsung ruku, secara hukum nggak apa-apa. Tapi ini bukan perintah agar teman-teman meremehkan ayat pendek, bukan. Tapi secara hukum nggak masalah teman-teman, tidak dihabiskan ya. Secara hukum sholatnya sah. Tapi bukan berarti teman-teman itu mesti minimalis, bukan. Tapi secara hukum nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, sholawat itu bisa mendatangkan rezeki ya. Semuanya bisa. Tinggal diwasilahkan saja. Ya Allah, saya sholawat, dengan sholawat ini lapanglah rezeki saya dan seterusnya ya. Oke Ustazah, iya. Sedekah subuh langsung dikasih ke orang tua tiap pagi, nggak masalah ya. Tidak baca ayat pendek pun boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau bagusnya ya dimaksimalkan, panjangkan 1 juz setiap rakaat gitu. Nah aku menyampaikan itu karena status hukumnya ya. Nah ini bukan instruksi untuk teman-teman meremehkan ayat pendek ya. Sama ketika aku bilang, Ustazah apakah iftitah wajib dalam sholat? Aku bilang iftitah itu nggak wajib, iftitah itu sunnah. Itu hukumnya sunnah.
Bukan berarti, hai, karena iftitah itu sunnah, ndak usah pakai iftitah ya, bukan gitu. Tetap usahakan pakai iftitah, sayang kalau ditinggalkan. Oke ya. Oke, Ustazah, pelihara anjing nggak boleh. Karena anjing itu dalam dalil sahih bisa menghalangi malaikat datang ke rumah kita dan najisnya itu najis besar. Ustazah, niat sholat witir 1 rakaat sengaja aku, witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Saya sering pakai panty liner, nggak apa-apa. Kalau keputihan pakai panty liner bagus malah. Ya kalau teman-teman keputihan sebelum teman-teman apa namanya tuh sholat harus cebok kan kalau keputihan kan. Nah, nanti tinggal bersihkan aja atau ganti panty linernya ya. Ustazah, oke, saat baca Quran lalu azan, apakah saya berhenti? Iya dong. Lagi baca Quran azan, sadaqallahul azim. Lagi ceramah azan diem. Lagi ngajar azan dengerin azan. Lagi live si TikTok dan TikTok nih live teman-teman, kalau di sini ada yang tukang live kayak aku, tukang live ya kayak gitulah tukang live apalah namanya nih host kayak aku, azan di tempat kita bukan di tempat orang. Azan di tempat kita ternyata azan diem. Oke, lagi ngobrol azan diem. Jawab azan. Lagi ngajar azan diem. Lagi rapat azan jawab azan. Ya, tukang live pula ya. Pokoknya kayak gini lah guys, tukang live lah namanya nih guys. Asik live terus ya kan guys. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau wudhu dahulu baru pakai make up waterproof, itu enggak apa-apa. Boleh aja. Yang penting make upnya jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti jadi tabarruj ya, berlebihan ya. Ustazah, kalau oke udah ya. Ustazah, kalau wudhu sebelum tidur kentut batal. Jadi gini, kalau sebelum kan kita sunnah wudhu sebelum tidur kan. Terus tahu-tahu kita kentut, boleh ngambil wudhu lagi. Setelah itu kita tertidur. Lalu tidur itu guys, tidur itu aja udah batal wudhu itu. Jadi berwudhu sebelum tidur bukan untuk menjaga wudhu, tapi untuk membangun sunnah wudhu aja sebelum tidur ya. Ustazah, ya siap Mbak Zana ya, tukang madu ya. Ustazah, kalau sedekah dikasih ke anak yatim tapi cucu sendiri, kalau sedekah mah bebas aja. Oke, Ustazah siap aman ya. Sebentar, niat puasa Muharram tanggal 9 dan 10. 9 sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah. 10 sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Teman-teman jangan lupa untuk lihat video-video aku ya. Niat puasa itu barusan aku upload juga ya. Semuanya udah aku sampaikan di video. Sekali-sekali lihat-lihat juga video aku ya. Aku sudah buat tiap hari. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Kalau ada yang ragu di live boleh lihat di video aku atau pergi ke channel YouTube aku ya. Ustazah, oke sebentar ya. Nah ini niatnya nih, aku coba sematkan ya. Nah sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya. Ustazah pas lagi sholat buang nafas panjang nggak apa-apa, asal jangan bersuara aduh batal ya. Atau halo, batal ya. Siap-siap Mbak Karmila, thank you ya. Hai, batal ya. Ustazah, sebentar ya, bentar dulu ya. Oke, apa beda zakat penghasilan sama sedekah? Jelas lah beda. Kalau zakat penghasilan adalah zakat kalau kita punya penghasilan 2,5%. Hanya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ke fakir, orang yang tidak bekerja. Misalnya penghasilannya 20 juta. Itu wajib zakat 500.000. Ya, kasih ke fakir atau miskin gitu ya. Nah itu bisa. Kemudian kalau dia sedekah itu bebas, dia tidak harus 2,5%, dia boleh cuma 2.000, 3.000 ya. Kemudian dia juga boleh sedikit, banyak. Nah, cuman sedekah itu bebas. Dia boleh dikasih ke fakir, ke miskin dan seterusnya. Atau orang kaya pun boleh. Lagi sholat nelan ludah nggak apa-apa. Sendawa saat sholat selagi tidak mengeluarkan huruf dan kalimat nggak masalah. Ustazah, Ustazah, hukum suami tidak memberi nafkah ya dosa besar. Pelihara kucing apakah najis? Enggak lah.
Yang najis itu cuman pip dan pupnya saja ya. Sebentar ya, hukum jual beli saham nggak apa-apa selagi Mbak Fitri emitennya tidak mengandung riba. Kalau ada dividend yield-nya boleh dizakatkan. Kalau ada capital gain-nya boleh dizakatkan dari modalnya ya. Modal plus dividend yield itu dizakatkan kalau Mbak cairkan. Nah kalau dia loss ya nggak apa-apa, nggak usah zakat ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau menguap sampai keluar suara batal. Nangis dalam sholat nggak batal. Tapi kalau nangis sampai dia mengeluarkan suara itu batal. Sampai dia meratap kayak gitu kan. Nah, Ustazah, doa puasa yang tadi bisa diulang. Doa puasa yang mana ya Mbak? Boleh nggak puasa, apakah boleh nggak puasa tasu'a? Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Hasyuro aja, minimal lah itu ya. Oh ini dia niat puasa maksudnya. Oke, niat puasa tuh dia aku sematin. Sengaja aku puasa Asyuro sunnah atasku karena Allah. Niat ya, oke niat ya. Niatnya jadi niat puasa tuh kayak gitu aja guys. Sebutkan aja nama puasanya dan hukumnya. Contoh, niat puasa Senin dan Kamis kan, cak-caknya ya kan. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis sunnah karena Allah. Sengaja aku puasa Asyuro sunnah karena Allah. Sengaja aku puasa Tasu'a sunnah karena Allah. Kayak gitu aja nyoh. Gampang kan? Nah, sedekah subuh dikasih ke adik, ke anak bebas. Sedekah subuh itu bebas ya. Berapa dosa riba? Riba itu berat teman-teman. Dalam hadis sahih, dosa yang paling dalam hadis sahih, dosa yang paling ringan dalam sholat duha, astagfirullah, dalam riba itu adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau punya utang diutamakan zakat penghasilan atau hutang? Tergantung Mbak. Kalau hutang Mbak itu untuk kebutuhan primer, untuk kebutuhan tersier. Misalnya nih Mbak punya hutang untuk kebutuhan tersier ya. Tersier itu mobil, rumah. Mbak tetap wajib bayar zakat Mbak. Karena hutang Mbak itu bukan karena miskin ya. Tapi karena kebutuhan tersier ya. Misalnya penghasilannya 20 juta, 5 juta kredit rumah, kredit mobil lah, gaya hidup lah. Nah, itu wajib zakat enggak? Ya wajib karena hutang Mbak bukan untuk kebutuhan tersier, primer tapi untuk kebutuhan tersier ya. Besok puasa Tasu'a ya Zah. Apa aku salah? Enggak kan? Puasa Tasu'a Sabtu kan guys? Kok pada bilang besok ya? Kayaknya enggak besok deh. Besok hari apa sih teman-teman? Sabtu kan? Bener ya aku ya? Sabtu ya? Besok masih Jumat Mbak. Tasu'a itu Sabtu, aku jadi ragu guys. Ya betul ya besok. Iya besok masih Jumat ya. Nah jadi puasanya Sabtu Minggu ya. Nah 2 hari lagi tanggal 5 dan tanggal 6 ya. Sabtu hari Tasu'a, Minggu itu Asyura. Besok kan masih Jumat, belum besok ya. Oke, deg-degan guys, salah nanti gimana ceritanya, video udah menyebar. Oke, jadi besok belum ya Mbak, besok masih Jumat ya. Ustazah, kalau kucing naik ke sejadah, kalau dia naik ke sejadah, arahkan sujud ke kanan. Naik dia ke kanan, arahkan sujud ke kiri. Dalam kitab Fiqh Said Sabiq, diganggu binatang peliharaan dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kecuali dia pipis dan pup di mukena kita. Maka kita berarti terkena najis. Tapi kalau enggak masalah Mbak ya. Enggak masalah Mbak ya. Oke, Ustazah, iya. Hari Sabtu Zah Tasu'ah, betul sekali ya. Ustazah, kalau zakat mal boleh dikasihkan setiap dapat penghasilan, boleh. Ustazah, dosa bersumpah mendahului Tuhan apakah diampuni? Sumpah itu kalau salah, sumpah palsu ada kafarat denda. Kafaratnya adalah memerdekakan budak, memberi makan 10 orang fakir miskin, 1 orangnya 7 on kali 10 7 kilo, kemudian memberi pakaian 10 orang fakir miskin, kemudian bisa
puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Ya, sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya. 3 hari ya. Emas digital silahkan selagi teman-teman ada bendanya. Ada bendanya kalau kita mau cairkan ya. Oke. Ustazah, puasa Tasu'a hari Sabtu, puasa Asyura hari Minggu ya. Ustazah, sejadah kena bulu kucing tidak najis ya. Yang najis itu pip dan pupnya mbak ya. Ustazah, bagaimana kalau sholat sunnah ba'diyah terjeda dari sholat wajib karena sesuatu? Nggak apa-apa. Sholat isya, lalu kemudian kita minum dulu atau anak nangis diamkan dulu. Ada orang belanja, ladenin dulu, baru sholat ba'diyah, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Beda zakat penghasilan dengan zakat Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah, Mbak. Kalau zakat fitrah itu boleh seluruh kaum muslimin wajib zakat. Bayi baru lahir wajib zakat. Ya, orang miskin wajib zakat. Nah, itu zakat fitrah yang pakai beras itu kan. Nah, gitu. Itu zakat fitrah. Sementara zakat mal yang di luar Ramadan itu zakat penghasilan, zakat emas itu beda lagi ya. Oke, beda dia. Zakat fitrah satu-satunya zakat mal. Lebih baik kita puasa sunnah atau tidak puasa sunnah jika ada undangan. Tetap puasa kalau puasanya itu limited edition ya. Datang ke undangan juga tidak harus makan ya. Aman ya. Ustazah, sholat yang ditinggal beberapa tahun kalau ingat kodo, kalau nggak ingat segera bertaubat. Ya, Ustazah, kalau bisnis MLM yang ada jual barangnya haram nggak? Kalau MLM itu hanya bisa aku jawab boleh atau tidak kalau seandainya baca instrumennya. Karena ada MLM yang boleh, ada MLM yang tidak boleh, tergantung dengan instrumennya ya. Ustazah, makan hukumnya mubah, betul. Ustazah, bagaimana air ludah jatuh ke mukena? Tidak apa-apa. Flu juga nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sendawa bukan yang besar yang membatalkan sholat, tapi sampai mengeluarkan 2 huruf dalam kitab Fathul Mu'in batal ya. Ustazah lupa sedekah subuh ya, tinggal besok aja lagi ya. Ustazah, sholat saya dalam keadaan duduk, kata Pak Ustadz nggak boleh. Boleh mbak, mungkin jadi gini, sholat duduk itu nggak boleh kalau cuman karena capek, itu nggak boleh. Tapi boleh kalau kita udah sakit. Sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Jadi enggak apa-apa sholat duduk ya. Kalau mbak sakit lututnya, nyeri sendi, pengapuran, sholat duduk nggak masalah ya. Ustazah, iya bersin, oke. Bersin, batuk, pilek, flu, nangis tidak batal. Selagi dia tidak mengeluarkan suara ya. Ustazah, oke. Cepetnya. Tunggu dulu ya guys. Minta maaf yang gak terbaca ya. Karena ini cepet banget dan semuanya 3 baris nih ya. Oke, butuh tenaga dalam nih aku untuk membacanya. Ustazah, taubat kemudian melakukan dosa lagi, kemudian melakukan dosa lagi. Bukan taubat namanya. Taubat itu adalah berjanji tidak mengulang lagi, menyesali yang terjadi, mengisi hari dengan ibadah. Nah itu dia taubat ya. Jadi usahakan teman-teman bertaubat benar-benar taubatan nasuha. Darah nyamuk batal nggak? Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Oke, Ustazah, oke, nggak batal ya Mbak Raya. Kakak kandung saya, gimana Mbak Megina maksudnya? Oke, sebentar ya. Sakit pinggang dan sakit lutut saya sholat sambil duduk. Nggak apa-apa. Sallu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa miring ke kanan. Nanti yang sakit pinggang ini sebentar lagi boleh beli madu rambutan ya, yang aku spill itu. Banyak yang udah sembuh sakit lututnya, yang nggak pernah ke masjid 3 tahun sekarang udah di masjid, udah ke masjid. Sakit
saat sholat dalam keadaan duduk, sebentar aja qadarullah selesai kok dengan madu rambutan. Sembuh lututnya. Insya Allah. Ustazah, iya. Saya sholat, anak laki-laki saya suka naik ke mukena. Gendong aja, nggak apa-apa. Sholat sambil gendong anak, nggak masalah. Ya, suatu ketika Rasulullah itu lama dia sujud. Sahabat kepo, kenapa engkau lama sujud ya Rasulullah? Aku takut engkau kenapa-napa. Ya, tadi ada Ahsan Husain naik ke ke kepalaku dan aku biarkan mereka dulu bermain, lalu kemudian aku gendong, ndak apa-apa ya. Oke, vertigo sholat baring, ndak apa-apa baring sholat ya. Tapi nanti maaf, vertigo ini perginya ke madu akasia. Udah banyak yang sembuh vertigonya dengan madu akasia. Jadi sholat baring itu kayak gini guys. Sholat itu kan bisa baring miring ke kanan. Nah itu adalah teman-teman tuh pura-puranya adalah arah kiblat. Nah ya ini baring miring ke kanan ya, tangan kanannya di bawah. Nah itu dadanya yang ke kiblat. Nanti takbirnya bisa gerakan kepala, Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, baca dalam hati. Atau gerakan tangan jari, Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, baca dalam hati. Kayak gitu. Nah kalau nggak bisa juga, vertigonya parah, telentang. Ya, telentang itu caranya gimana? Nah, kakinya yang ke kiblat. Nah, ini kaki, ini wajah ya. Naikkan tuh pakai bantal sehingga wajahnya ke arah kiblat. Takbirnya bisa pakai kepala, kalau nggak sanggup boleh jari, kalau nggak sanggup boleh mata. Allahu Akbar, baca dalam hati. Allahu Akbar, baca dalam hati. Allahu Akbar, sami Allah, kayak gitu bisa ya. Nanti kalau vertigo, asam lambung, asam urat, yang keputihan tadi, haidnya terus nggak lancar, nah belinya madu akasia ya. Tuh, alhamdulillah vertigoku udah mending, udah habis 2 madu. Itu ya, Masya Allah. Jadi niatkan kalau beli madu itu biar ibadahnya bagus ya. Nah tapi kalau pengapuran, saraf kejepit, kesemutan, kram kebas, perginya ke madu rambutan. 2 madu itu udah banyak banget yang beli, nggak perlu khawatir lagi. Ustazah, kakak kandung saya sakit jiwa, tinggal bareng sama saya. Saya ada suami, gimana? Mbak coba minta ridho suaminya. Kalau memang suaminya bisa, mengizinkan pahalanya besar ya. Ustazah sebentar ya, bolehkah kredit di bank syariah? Kredit di bank syariah, ulama membolehkan, Majelis Ulama Indonesia. Tapi aku tetap tidak menyarankan kredit apapun. Karena pertama dia tetap harganya lebih banyak dan di atasnya adalah Bank Indonesia. Apapun kredit nggak usah lah, nabung aja di rumah. Flu lalu kemudian air jatuh ke mulut itu tidak batal ya, karena flu, batuk, pilek ya, menangis tidak membatalkan sholat kecuali batuk dan pileknya itu mengeluarkan suara. Selagi dia tidak mengeluarkan suara maka dia tidak batal ya, kecuali nangisnya itu sampai mengeluarkan suara. Oke? Iya, Ustazah. Oke, misalnya kita nangis nih ya, yang penting tidak sampai mengeluarkan suara ya. Ustazah, sama nggak pahala baca Quran dengan menghafal Quran? Beda. Kalau pahala membaca Quran itu pahalanya sunnah. Pahala menghafal Quran itu status hukumnya fardu kifayah. Cuman menghafal Quran itu punya beban. Beban tidak boleh melupakannya hingga akhir hayat ya. Kalau siap boleh hafal Quran, kalau nggak siap ya boleh baca saja ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak untuk bayar kemenakan di kampung? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu untuk apa aja kok ya. Kayaknya akan ada pengumuman sedekah subuh guys ya. Ustazah, ya sedekah subuh dikumpul dulu baru dikasih ke yang membutuhkan, boleh ya. Ustazah, apakah gorimin boleh bersedekah? Boleh. Orang yang berhutang boleh bersedekah ya. Yang penting hutangnya belum jatuh tempo. Misalnya dia punya hutang 50 juta. Tapi masih lama jatuh tempohnya ya kan. Nah jadi udah masih lama nih jatuh temponya gitu kan. Maka boleh aja sedekah subuh itu diberikan setiap hari. Kan cuma 2.000, hutangnya ratusan juta ya. Hati-hati jangan sampai pengumuman sedekah subuh lagi, canda ya. Ustazah, kalau puasanya 2 hari, Minggu dan Senin boleh. Hari Minggunya puasa Tasu'ah, puasa Asyura, hari Seninnya
Tunggu dulu. Astagfirullah ya. Ini ujung-ujungnya pengumuman sedekah subuh nih guys. Sebentar ya guys. Teman-teman ya, bentar ya. Jadi kalau teman-teman puasa aku jadi ketawa sendiri ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Kalau teman-teman puasanya hari Asyura di hari Minggu, lalu di hari Senin teman-teman mau puasa Senin dan Kamis, boleh banget ya. Ustazah, iya aman ya guys. Sedekah subuh apa boleh dikasih ke anak sendiri? Boleh. Sedekah subuh itu boleh ke anak, ya boleh ke menantu, boleh ke paman, boleh kasih makan kucing, traktir makan kawan, boleh ya. Ustazah 3 hari boleh nggak puasa? Boleh, mulai dari Sabtu. Ini kan hari Kamis kan guys. Besok hari Jumat kan guys. Sabtu itu niatnya Tasu'a. Minggu itu niatnya Asyura. Senin itu niatnya Senin dan Kamis. Oke. Aman ya, aman ya. Sabtu kalau mau 3 hari nih, pura-puranya nih. Sabtu niatnya Tasu'a. Minggu Asyura, Senin dan Kamis. Habis duha boleh sholat taubat dan hajat. Oh boleh banget mbak, silahkan ya mbak. Ustazah, saya lebih condong sedekah subuh dengan hewan kucing. Ya enggak apa-apa, silahkan, enggak masalah ya. It's okay, nggak masalah, kasih kucing, aman aja. Ustazah, kalau baju sudah dicuci masih ada bekas darah. Nah, enggak boleh, sampai dia hilang warnanya dan hilang baunya ya. Oke, iya Mbak Dirja, benar juga ya, pengumumannya di akhirnya ya. Siap ya. Zah, iya. Kalau uang saku anak diniatkan sedekah subuh boleh enggak? Bisa, cuma gini Mbak. Kita itu sedekah, semakin kita itu perlebar, semakin banyak orang yang mendapatkan sedekah kita. Itu semakin besar pahala kita, semakin banyak orang yang senang dengan rezeki kita, semakin jauh berkahnya. Jadi jangan ke anak terus ya guys. Oke, sebentar ya. Zakat fitrah nggak punya uang sama sekali. Apakah aku harus ngu apa mbak? Coba dibantu ya. Oke, Ustazah, iya sebentar dulu. Ya, oke sudah kak, udah ku jawab tadi. Terus mana lagi tadi ya? Udah kelewat nih guys. Oke, sedekah subuh langsung nggak pakai nyicil. Sebenarnya nyicil lah mbak. Jadi gini mbak, ada orang yang sedekah 100.000 1 bulan. Ada orang yang sedekah 2.000 setiap hari. Itu lebih besar pahalanya orang yang tiap hari mbak. Innallaha yuhibbul amal qalilal bal istimrar. Allah itu lebih suka orang yang beramal sedikit mbak. Tapi konsisten mbak. Daripada banyak tapi putus mbak. Paham ya? Aku nih kan banyak uang saja. Aku sedekah tiap bulan aja lah. Aku nggak mau nih sedekah subuhnya itu setiap hari. Kecuali lupa itu juga nggak apa-apa. Tapi sedekah subuh nggak wajib ya. Jadi lebih suka Allah itu amalan yang sedikit tapi terus. Daripada banyak tapi putus. Iya kan? Nah seperti itu. Semuanya kita itu sikit-sikit aja guys. Yang penting terus. Contoh misalnya sholat tahajud. 2 rakaat aja dulu. Iya kan? Nah yang penting terus. Sholat duha. 2 rakaat aja dulu. Yang penting terus. Aku gitu semua kok guys. Aku gak pernah lama-lama. Olahraga aku bentar. Yang penting terus. Live juga aku bentar-bentar kan. Mana ada aku lama sampai 4 jam 5 jam. Yang penting konsisten. Ceramah aku mana ada yang lama. Aku ceramah palingan 30 menit. 40 menit udah paling lama banget. Tapi terus aja. Karena kemampuan orang menangkap itu cuma 20 menit pertama. Ya kan? Nah tapi terus dia. Karena biasanya kalau seandainya dia itu di drop itu terputus biasanya. Ya bentar-bentar tapi tiap hari. Ustazah olahraga. Ya iyalah. Masa iya dong. Ustazah gitu ya. Dari tanggal 1 sampai hari ini saya puasa. Tolong penjerahannya. Bisa aja kalau namanya puasa kodo. Misalnya ketemu Senin dan Kamis, Mbak puasa kodo Senin dan Kamis. Itu Mbak puasa kodo. Setelah itu Mbak puasa Tausu'a dan Asyura, nggak masalah ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah boleh Mbak Nadoy ya. Boleh Mbak Nadoy. Oke, Ustazah mau nanya gimana cara sholat duha 4 rakaat sebentar. Maksudnya seperti apa cara pelaksanaannya? Kalau belum paham banget tentang sholat duha 4 rakaat, caranya lebih gampangnya 2 aja dulu mbak. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Dah, lakukan kayak sholat subuh aja. Kayak apa cara sholat duha 2 rakaat? Kayak sholat subuh aja.
ya. Nah, niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan salam kiri. Kalau mbak mau 4 rakaat tambah lagi 2 lagi ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Paham ya? Gitu aja kok mbak. Kalau tanggal 5 nggak puasa, tanggal 6 puasa nggak apa-apa. 1 hari cukup. Wah gitu ya. Pokoknya kalau mau sholat sunnah, 4 rakaat dua-dua aja. Ya, itu jauh lebih gampang sih. Ustazah, sedekah subuh ditaruh musola, tapi niatnya untuk orang meninggal. Doanya untuk orang meninggal. Niatnya tetap untuk Allah. Doanya untuk orang meninggal. Contoh, saya ambil duit 2.000, saya taruh ke kotak amal. Rabbana taqabbal minni. Pakai doa dulu ya kalau bisa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Dah, berarti kita untuk Allah tuh. Baru kita doa, ya Allah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringan siksa kuburnya. Terangkanlah kuburannya. Boleh. Ya, asal jangan hidupkan dia. Jangan ya. Boleh aja, nggak masalah ya. Jadi niatnya untuk Allah guys ya. Tetapi doanya atau bahasa kerennya wasilahnya boleh untuk orang meninggal ya. Ustazah, kalau mau jualan laris datang ke orang pintar, nggak boleh. Kalaupun nanti ada hasilnya, nggak bertahan loh profitnya. Karena dia tidak diridhoi. Selalu yang tidak diridhoi itu tidak akan lama ya. Jadi jangan ke orang pintar ya. Tinggal teman-teman kerja lebih oke, konsisten, nikmati apa yang ada. Berprasangka rezeki itu mudah, jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha. Dia intinya jualan itu bagaimana kita berdoa sama Allah supaya Allah bukakan hati orang untuk belanja punya kita. Makanya dekati Allah supaya Allah bukakan orang untuk kemudian belanja di tempat kita, ya kan? Oke, Ustazah, iya apa? Oke, sebentar ya. Puasa Tasua dan Asyura kan mana dia? Kan terbang dia. Ini dia, kan hari Sabtu Minggu. Terus hari Senin boleh puasa Senin dan Kamis. Ya dong. Selasa nanti libur dulu, ya kan? Nanti Rabu, Kamis, Jumat itu puasa Yaumul Bid itu. Nanti aku ingatkan lagi ya. Sekarang daripada kita bingung ya kan. Intinya besok kita hari Jumat, kita santai dulu ya kan. Sabtu kita puasa Tasua ya kan. Kemudian Minggu kita puasa Asyura ya kan. Jumat, Senin kita puasa Senin dan Kamis. Kemudian Rabu kita puasa Yaumul Bid, Kamis Jumat juga Yaumul Bid, ya kan? Ya, boleh puasa sunat dari Senin dan Kamis. Boleh dong. Iya, pas mendekati info ya. Kapan sih aku nggak info? Everything for you, bestie. Agak gombal siang ini guys. Aduh, panas ya. Ustazah, sebelum suami maghrib ada nggak sholat sunat wudu? Gimana ulangi? Sebelum sholat maghrib ada nggak sholat sunat wudu? Sebelum sholat maghrib kalau bisa nggak usah. Karena cahaya matahari masih tepat di matahari akan muncul. Ya. Gombal nggak tuh? Dikit. Jadi matahari itu kan akan pergi ya teman-teman ya. Jadi janganlah sholat tahiyatul masjid atau wudu sebelum maghrib ya. Ustazah, puasa Senin Kamis hanya untuk di pesantren. Maksudnya gimana? Niatnya untuk anak di pesantren bukan. Puasa Senin dan Kamis niatnya tetap karena Allah. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis, sunnah atasku karena Allah. Nanti di siang hari kita berpuasa, baru kita berdoa. Karena ada beberapa manfaat puasa. Pertama, orang yang berpuasa mendapatkan pahala, jelas. Yang kedua, orang yang berpuasa dosanya akan diampunkan, jelas. Yang ketiga, orang yang berpuasa dia akan mendapatkan syafaat, jelas. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang keempat, orang yang berpuasa sepanjang waktu dia berpuasa, dia akan diijabah doa-doanya. Jadi mbak puasa aja dulu Senin dan Kamis, niatnya bukan untuk anak di pondok, niatnya untuk Allah. Boleh doa untuk anak di pondok saat berpuasa gitu loh.
Niat beda dengan doa. Niat itu cuma boleh satu. Niat untuk Allah. Titik. Rupanya saat berpuasa kita doa, ya Allah betahkan anakku di pondok. Jangan suruh dia kabur-kabur terus. Saya pengen dia betah. Jadi doanya boleh untuk anak di pondok. Tapi niatnya untuk Allah. Sama dengan sedekah. Ini aku jelasin lagi. Ustazah, boleh nggak saya sedekah niatnya untuk suami yang meninggal? Nggak gitu. Niatnya untuk Allah. Lalu nanti saat sedekah kita boleh doakan untuk suami meninggal. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan suami saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Itu doa namanya, bukan niat. Jadi kalau niat untuk Allah, tapi doanya boleh macam-macam. Kira-kira paham ya? Nah, ya Allah saya sedekah subuh. Ya kan? Kan niatnya untuk Allah nih. Dengan sedekah subuh ini, nurutlah anak saya. Ya kan? Nurutlah suami saya. Takutlah dia nengok muka saya. Kayak gitu. Nah, itu adalah doa. Beda itu. Ya, jangan niat puasa untuk suami. Niat puasa untuk Allah. Tapi saat sedang berpuasa kita pengen suami kita itu tengok muka kita takut. Kan macam-macam niat kita kadang-kadang ya kan. Nah capcus ya. Langsung ya. Oke, Ustazah, apa manfaat puasa Asyura? Sama ya, diampunkan puasa setahun yang lalu ya. Oke, diampunkan puasa pula, diampunkan dosa setahun yang lalu ya. Ustazah, niat puasa 9-10 Muharram nanti, oke. Tunggu dulu guys, melorot nih. Kita sih puasa aja dari tadi ya. Melorot deh jadinya nih ya. Coba ya, pelan-pelan ya. Oke, teman-teman fokus ya. Aku jelaskan Tasu'a dan Asyura aja. Boleh? Boleh fokus ya guys, sampai melorot aku nih. Aku pengumuman dulu ya. Pengumuman. Perhatikan wajahku, dengar suaraku sambil tahan nafas 8 tahun, 7 bulan, 2 hari, 1 jam. Ini adalah hari Kamis. Hari Jumat, besok kita bisa jadi tidak berpuasa. Atau ada sebagian kita yang mau puasa kodo, silahkan. Mikrofonnya ganti remote TV. Hari Sabtu nanti kita berpuasa Tasu'a. Niatnya, sengaja aku puasa Tasu'a, sunnah atasku karena Allah. Hari Minggu niatnya puasa Asyura. Sengaja aku puasa Asyura, sunnah atasku karena Allah. Guys, ini pengumuman panjang nih guys ya. Tahan nafas terus ya. Ini pengumumanku panjang siang ini, khusus siang ini. Kalau teman-teman mau puasa mantap, Sabtu dan Minggu, Tasu'a dan Asyura aja boleh. Atau kalau mau Asyura aja boleh. Atau nanti kan hari Senin tuh, setelah hari Senin, Minggu kan Senin itu. Hari Minggu niatkan Asyura, hari Senin niatkan Senin dan Kamis, boleh. Atau kalau mau puasa, Sabtu Tasu'a, Minggu Asyura, Senin dan Kamis, boleh. Atau Minggu dan Senin aja, Minggu Asyura, Senin dan Kamis, boleh. Oke, kayak gitulah pokoknya guys. Nah, lalu kemudian, apalagi ya pengumumannya, lupa pula aku. Tadi mau jawab apa ya aku ya? Aduh, cut. Repot urusan. Lupa aku pengumuman aku guys. Nah, kemudian nanti hari Sabtu Tasu'a, hari Minggu Asyura, hari Senin puasa Senin dan Kamis. Oke? Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kita lupa pasang niat? Gak apa-apa. Misalnya hari Minggu pagi tuh lagi olahraga pagi, nengok di video TikTok, aku baru muncul di beranda teman-teman. Oh iya ya, aku lupa rupanya hari ini puasa Asyura. Selagi belum makan dan minum, masih boleh pasang niat puasa di hari Minggu itu. Pokoknya teman-teman, tahan nafas dulu, belum selesai aku. Ya kan, sampai 8 tahun. Nah, pokoknya puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Jadi intinya, tanggal Sabtu Tasu'a, Minggu Asyura, Senin dan Kamis. Itu aja dulu ya. Nanti Selasa libur, Rabu, Kamis, Jumat Yaumul Bid. Nanti aku ingatkan lagi. Demikian pengumuman berita siang ini dan terima kasih. Ini guys, remote TV nih.
macam-macam sama mic aku. Remote TV tidak ada baterai. Cuma aku yang remote-nya tak ada baterai. Cuma pula mau masuk TV, remote-nya tak baterai. Yuk kita lanjut guys ya. Pengumuman diterima ya. Remote TV ku nggak ada baterai, mana ceritanya? Aku ngidupkan TV pakai tenaga dalam. Kita beda besti. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Oke, lanjut ya. Ustazah, puasa Sabtu Minggu gimana? Iya, Sabtu Minggu. Oke, puasa Sabtu Minggu gimana? Sabtu Minggu, Sabtu Tasu'a, ya, Minggu Asyura. Oke. Nah, Yaumul Bid nanti aja lah ya. Teman-teman, pokoknya yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Yaumul Bid masih Rabu depan guys, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang teman-teman ambil nafasnya, tahan, fokus aja dulu. Dengan Sabtu persiapkan puasa Tasu'a, Minggu puasa Asyura, Senin dan Kamis. Siapkan apa sih Ustazah? Siapkan suaminya. Lo maksudnya apa? Minta izin sama dia. Karena kalau dia ganggu di tikungan siang bolong, kacau urusan. Coba baik-baikkan dia dulu ya, santun-santun dulu biar diizinkan puasa Tasu'a dan Asyura. Oke? Dah. Puasa sunnah boleh nggak pakai niatnya pakai bahasa Indonesia? Boleh dong. Pokoknya niat tuh boleh pakai bahasa Indonesia ya. Puasa niat puasa, niat tayamum, niat wudu ya, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, ya, oke. Kok nggak dijawab saya nanya? Oh ya, maaf nggak kebaca nih guys. Maafin ya, tadi kan pura-puranya lagi pengumuman. Ketik lagi ya teman-teman, kadang-kadang nggak terbaca ini, teman-teman ngetiknya kayak rudal Iran. Ustazah, oke, silahkan ya. Kodo puasa wajib. Tapi puasa sunnah Senin dan Kamis Asyura niatnya yang benar seperti apa? Satu niat, satu amal aja mbak. Kalau mbak mau puasa kodo aja. Kalau mbak mau puasa Senin dan Kamis, Senin Kamis aja ya. Kalau lagi puasa Daud, fokus dengan puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Nah ini gini guys. Kan teman-teman yang udah sedekah subuh kan kemarin udah apa tuh ya, udah kumpulin sedekah subuh. Biasanya kan teman-teman menyerahkan sedekah subuhnya besok tuh hari Jumat. Boleh ditunda di hari Minggu. Tunda dulu, jangan kasih di hari Jumat, kasihnya di hari Minggu boleh. Ya, dikasih ke anak yatim khusus untuk Asyura ya. Oke. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau puasa Asyura aja boleh ya. Ustazah, kalau puasa kodo di hari Kamis sama Senin Kamis aja bisa. Tapi niatnya satu aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Mau tanya, guru ngaji apa harus tamatan pondok? Enggak, balighu anni walau ayah ya. Enggak harus kok. Makanya aku izin sama teman-teman ya. Jadi gini guys. Pokoknya kita itu hidup dari manapun kebaikan ya itu didengarkan walaupun dari siapapun. Ali bin Abi Thalib itu pernah belajar dari orang Yahudi sekalipun ya. Jadi dari manapun teman-teman dengar unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Dia nggak anak pesantren tapi dia pinter ngaji, kenapa tidak? Jangan-jangan dia les Quran, ikut MTQ Quran, kayak gitu ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Kalau ganti lagi puasa, pas marah-marah puasanya batal enggak. Marah tidak membatalkan puasa ya, kecuali marahnya sambil makan ya. Ustazah cuma marahnya berdosa ya. Ustazah, kalau setelah sedekah subuh, apakah boleh dikasihkan ke saudara sendiri? Boleh ya. Sedekah subuh boleh dikasih ke saudara sendiri ya. Ustazah, aku belum bisa belajar Quran, tapi di kampungku nggak ada guru ngaji anak-anak. Oke, jadi caranya Mbak boleh cari Quran Latin ya. Jadi Quran Latin itu dia ada Arabnya, di bawahnya tuh ada Latinnya. Jadi coba baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Nah lakukan aja terus 15 menit, insya Allah bisa belajar ya.
Menangis apakah membatalkan puasa? Enggak, kecuali ketelan ya, air nangisnya itu ya. Ustazah, oke, kalau sedekah subuh dikeluarkan di hari Kamis boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kita puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, izin boleh nggak Zah? Apa niat puasanya? Kalau niat puasa kodo boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya lagi datan bulan, tidak bisa sholat. Apakah sedekah subuh harus dilakukan? Sedekah subuh itu tidak harus, ya, tapi sunnah. Kalau Mbak lagi seandainya dalam kondisi yang lagi haid, sedekah subuhnya Mbak kumpulkan aja di rumah Mbak. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian Mbak kumpulkan, nanti di hari tertentu Mbak boleh kasih takdir makan kawan, kasih makan kucing ya. Kemudian dan seterusnya ya. Sedekah subuh boleh beli makan kucing ya. Kalau ada orang tua yang puasa, lalu fadilah puasanya untuk anak, bisa. Ya artinya dia puasa karena Allah, nanti dia doakan anaknya, ya Allah dengan puasa ini anakku begana begini begunu boleh ya. Ustazah sebentar, ngaji mengikuti aplikasi di Quran enggak apa-apa. Ustazah, kalau nanam pohon bidara di depan rumah boleh nggak? Bagus, sebagian menyatakan dalam hadis yang sahih, jin itu takut dengan teman-teman semua. Bukan dengan teman-teman, takut dengan daun bidara. Ya, salah ngomong guys. Ustazah, iya, sedekah subuh aku ganti dengan beras, boleh. Sedekah subuh ganti dengan beras, boleh. Ganti dengan beliin mukena untuk kawan, boleh. Ganti dengan traktir makan kawan, boleh. Ganti dengan kasih makan kucing, boleh ya. Ustazah, oke, belajar Quran tidak ada terjemahannya, apakah harus selalu berwudu? Sangat dianjurkan berwudu ya. Ustazah, sedekah subuh ngambilnya setahun buat beli kambing untuk korban almarhum bapak. Sedekah subuh kalau untuk kurban namanya bukan sedekah, namanya kurban. Nanti dapatnya pahala kurban, bukan pahala sedekah ya. Ustazah, oke, hamalan apa bagi manusia atau perempuan yang haid tanggal 5 dan tanggal 6 Muharram? Ya, nanti aku buatkan juga videonya. Pertama masih bisa sholawat, kedua masih bisa berzikir, yang ketiga masih bisa sedekah, yang keempat masih bisa nyantunin anak yatim, yang kelima masih bisa perbanyak berdoa di Tasu'a dan Asyura ya. Oke. Teman-teman yang baru mampir share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang kira-kira baru lihat aku sekarang boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita bersama belajar santai ngobrol di akun ini ya. Letakkan gula di lubang semut gak masalah ya. Oke, sebentar ya. Oke, maaf. Aku meninggalkan suamiku karena selingkuhanku. Apakah aku kena karma? Lebih tepatnya bukan karma. Dalam agama Islam ada kayak gini. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali juga kepada diri kita. Saran aku segera bertaubat dan minta maaf kepada mantan suami. Dan kalau dia memaafkan dan lebih baik, berubah lebih taat, insya Allah nggak apa-apa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita insya Allah kalau kita bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertaubat dan kembali kepadanya ya. Ustazah, apa? Sekarang saya lagi puasa Daud, oke, mau puasa Asyura gimana? Jadi hari ini Kak Daud, Jumat tidak Daud, Senin boleh puasa Tasu'a atau niatkan aja puasa Daud. Saran aku, teman-teman yang puasa Daud, fokus dengan Daud aja nggak apa-apa kok. Daud itu udah nomor 1 guys, di antara ekosistem puasa sunnah guys ya. Ustazah, sedekah subuh mukena apa pahalanya sedekah jariah? Kalau ditaruh di masjid, sedekah jariah. Dia gini guys, apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Apa bedanya? Kalau sedekah biasa, itu kita kasih ke fakir kepada orang. Satu orang.
Saya ambil mukena, saya kasih ke teman. Itu sedekah biasa. Saya tidak dapat pahala jariah, tapi saya dapat doanya dia kalau dia bersyukur atas pemberian saya. Tapi kalau sedekah jariah itu sedekah yang dipakai oleh banyak orang. Beli mukena, taruh ke masjid, beli Quran, taruh ke masjid, ya. Ambil sendal jepit, taruh ke masjid, ya. Beli AC, taruh di masjid, itu sedekah jariah. Sedekah yang ngalir pahalanya kalau kita meninggal, ya. Sholat sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Tapi kalau mau 4 rakaat setelah zuhur, 2-nya lagi itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Oke, Ustazah. Oke. Sedekah subuh dikumpulkan di rumah. Paling lama berapa hari dikembalikan, diserahkan, bebas aja. Bebas aja, sekali seminggu lah, sekali 2 minggu ya. Oke. Nah, oke. Apa puasa Daud itu tante? Jadi ini, apa puasa Daud itu tante? Oke. Jadi gini tante ya, puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi puasa itu kan ada puasa Yaumul Bid, 3 hari setiap bulannya. Ada puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ada puasa Daud tante. Jadi puasa Daud itu adalah puasa sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Niatnya sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Puasa Daud ini adalah puasa yang nomor 1 tante di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke, iya Mbak Rifai. Saya bercanda saja Mbak Rifai. Ya, sengaja aku jadi puasa Daud itu adalah puasa yang top 1 ya, paling mantep di antara ekosistem puasa sunnah. Tapi kalau mau dilakukan harus latihan ya. Latihan mulai dari Senin dan Kamis dulu, lanjut puasa Daud Yaumul Bid dan seterusnya. Oke, gitu ya. Oke. Betul sekali Mbak Dirja ya. Ustazah, oke, belum ada sih doa biar tinggi belum ada ya. Oke. Maaf Ustazah, bagaimana aja cara melawan hawa nafsu? Kalau Bapak laki-laki, Bapak boleh berpuasa dan boleh berolahraga dalam hadis demikian ya. Ustazah, oke. Di kamar bawahnya ada septic tank. Di atasnya boleh dipakai sholat, nggak apa-apa. Asal tidak kena najis ya. Kan nggak meluap kan. Ustazah, oke. Puasa yang mulbid itu kapan? Puasa yang mulbid itu puasa 3 hari setiap bulannya. Pokoknya dia itu 3 hari setiap bulannya. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah untuk bulan ini nanti Rabu, Kamis, Jumat. Kalau nggak salah 8, 9, 10 Juli sih. Tapi nanti aku ingatkan lagi ya. Sekarang kita fokus dulu ke puasa Tasu'a dan Asyura ya. Di hari Sabtu dan Minggu ya. Oke gitu ya. Sabtu dan Minggu ya. Ustazah, iya siap Mbak Dini. Apa bedanya kata kami dalam Al-Quran dan aku sama? Kami menunjukkan penghormatan. Aku itu kesendirian. Jadi kadang-kadang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Kami itu dinisbatkan kepada Allah. Sama saja. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh dikumpulkan 40 hari? Boleh. Ustazah, boleh nggak masalah? Oke. Ustazah setahun talak 3, oke, setahun talak 3, tapi belum urus surat cerai. Apa masih ada hak atas harta suami? Ada hak istri atas harta suami, apalagi kalau ada anak-anak. Kecuali kalau udah bagi dia, gono gini ya, warisan ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke adik boleh nggak masalah. Ustazah, doa anak biar nurut. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya, itu doa agar anak nurut ya teman-teman ya. Kalau ikutin live Ustazah sambil sholawat nggak apa-apa.
Oke, Ustazah, kalau mengatasi iman naik turun. Sebentar, iman naik turun nggak ada obatnya. Karena iman tuh nggak akan bisa bertahan lama juga. Karena konsep iman, mau dia ini adalah ustadz, ulama, ustazah, al-iman yazid wa yankus. Iman itu memang kadang naik, kadang turun. Iman itu memang naik turun, guys. Cuman masalahnya bukan bagaimana mempertahankan iman, karena dia pasti turun, ya kan? Nah, cuma caranya adalah kalau dia naik imannya kerjakan, karena dia lagi naik nih. Nah, kalau dia turun paksakan, gitu caranya. Kalau imannya naik, kerjakan ibadah. Kalau imannya turun, paksakan ibadah. Semua orang tuh males kok, ya. Nah, jadi hanya hak kecil, ya. Nah, jadi apa namanya? Cuman waktu dia naik dikerjakan, waktu dia turun dipaksakan, ya. Oke, ibadah nggak usah terlalu bersemangat, yang penting dikerjakan, ya. Ustazah, sedekah subuh saya bagi duit belanja, nggak apa-apa. Apa boleh saya sekarang lagi puasa Daud terus diselingkan puasa Asyura? Jika puasa Daudnya bertepatan dengan Asyura boleh. Ustazah, 4 rakaat sebelum zuhur niatnya qobliyah. Betul sekali. Coba perhatikan, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku coba jelaskan tentang rawatib, barangkali ada yang mengamalkan. Siap Malaysia, ya. Jadi gini ya teman-teman, ada mode slow ya Zah. Iya. Oke, karena kayaknya banyak teman-teman kita yang baru mampir ya. Jadi begini ya guys, kalau yang namanya rawatib itu terdiri dari dua. Yang namanya rawatib qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu adalah sebelum sholat fardu, ba'diyah setelah sholat fardu. Oke, qobliyah sebelum sholat fardu, ba'diyah setelah sholat fardu. Nah, jadi begini, di antara qobliyah dan ba'diyah ini ada yang sunnah muakkad. Kapan itu? 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. 2 rakaat setelah zuhur, oke. Oke, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ya. 2 rakaat setelah isya. Niatnya gimana? Misalnya nih, sebenarnya nih, misalnya 2 rakaat sebelum subuh gitu ya. Maka sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sunnah atasku karena Allah, ya. Dengerinnya sambil bawa catatan, benar ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ya. Oke, hanya besar hanya yang mana dulu? Doa apa nih? Doa apa? Siap Mbak Encus ya. Oke, setelah maghrib sengaja aku sholat sunnah setelah maghrib karena Allah, ya. Oke, aman ya. Ustazah, sedekah subuh niatnya untuk anak biar nurut. Nggak kayak, bukan niatnya untuk Allah. Teman-teman, niat puasa untuk Allah. Saat kita berpuasa atau niat sedekah untuk Allah. Tapi saat kita bersedekah, kita berdoa supaya anak kita nurut, itu nggak apa-apa. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini jadikan anakku baik, tidak maksiat dan nurut. Oke, paham teman-teman? Apakah adakah sholat qobliyah asar? Kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, ada qobliyahnya, tapi tidak sunnah muakkad. Nah, tadi kan ceritanya ada yang sunnah muakkad. Kapan tadi ceritanya yang sunnah muakkad? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu kan sunnah muakkad. Tapi ada yang 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah biasa, ya. Ustazah, oke, betul sekali Mbak TikToker ya. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah maghrib, ya. Ustazah, apakah ada qobliyah asar? Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya,
ada qobliyahnya. Tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa aja. Ya. Oke. Paham? Udah? Oke. Ustazah yang sunat muakkad biar aku catat pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh. Tumak ninah dulu. 4 rakaat sebelum zuhur. Tumak ninah lagi. 2 rakaat setelah zuhur. Tumak ninah lagi. 2 rakaat setelah maghrib. Tahan ambil nafas. 2 rakaat setelah isya. Tahan ambil nafas. Oke. Itu yang sunnah muakkad. Yang bawa tulisan boleh catat. Aku tunggu, tenang aja. Sampai besok pagi. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Ya guys, sematin guys. Tulis guys. Asik ketawa aja pun si kawan kita ini guys. Nggak ada diketiknya. Ya sematin guys. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya guys. Nah, sabar. Iya, tenang aja. Kita ngobrol santai aja. Ini kan ngobrol aman teman-teman. Aman. Aku ulang-ulang gak apa-apa. Oke, 4 rakaat. Nah, 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Itu dia sunnah biasa. Jadi dia tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Oke, aman teman-teman. Nggak apa-apa kita ulang-ulang. It's okay. Kita bercanda saja, nggak apa-apa. Jangan-jangan ada yang mengamalkan nanti kalau kita ulang, ya kan? Oke. Nah terus, boleh nggak bacaan ayat pendeknya ayat kursi? Boleh, nggak jadi masalah. Ayat pendeknya, ayat kursi nggak masalah. Ayat kursi itu boleh sebagai bagian dari ayat Al-Quran. Nah terus gini guys. Tadi ada yang nanya. 4 rakaat sebelum zuhur itu kayak gimana caranya? Jadi caranya bagusnya dipecah aja jadi 2. Ya, dipecah jadi 2 lah kalau mau ya kan. Nah oke. Nah jadi dipecah jadi 2. Jadi caranya gimana? Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi dia dipecah aja biar teman-teman gampang gitu ya. Coba aku jelaskan sebentar kalau mau 4 rakaat ya. Jadi kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, nih teman-teman fokus ya. Misalnya nih teman-teman mau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Contoh aja nih, misalnya mau nih sholat taubat 4 rakaat 1 kali salam. Nih misalnya nih, misalnya mau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Nih misalnya nih, tuh jamaah umroh tuh misalnya nih. Bisa, caranya kayak gini. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, caranya gini. Rakaat 1 berdiri. Oke. Rakaat kedua berdiri. Oke. Rakaat ketiga berdiri. Oke. Rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Paham nggak kira-kira guys? Paham nggak? Jadi yang membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib kalau 4 rakaat. Kalau sholat wajib itu tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah itu nggak pakai tahiyat awal. Jadi dia langsung berdiri guys. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Ustazah tolong ulang niatnya. Kalau niat sholat itu segampang ini aja mbak. Misalnya nih mbak, sebutkan aja nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Aku ulang pelan-pelan. Apa namanya tuh? Nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Oke, contoh mbak. Sengaja aku sholat qobliyah subuh. Kan qobliyah subuh tuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja. Contoh lagi. Sengaja aku sholat duha
2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Contoh lagi, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dalam hati nggak apa-apa. Sengaja aku sholat sunnah, apalagi contohnya Mbak? Sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah dia kayak gitu aja kok. Kayak gitu aja sih teman-teman, gampang aja ya. Oke ya. Nah, kayak gitu aja ya. Jadi ntar ya. Oke, Ustazah, udah paham kan teman-teman? Gampang kayak gitu ya. Intinya sebutkan aja nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Betul, udah paham ya? Udah paham? Kalau belum paham, aku ulang lagi, nggak apa-apa. Ustazah, aku ulang ya. Nah kayak gitu ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis diniatkan kodo, nggak masalah. Oh, diniatkan kodo. Satu niat aja. Kalau mau kodo aja, kalau mau Senin dan Kamis, Senin dan Kamis aja ya. Ustazah, orang tua minta uang terus tapi saya nggak enak sama suami, saya harus gimana? Kalau dia adalah uang Mbak, boleh kasih. Kalau dia uang suami, mungkin bisa dikasih secukupnya aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, sabarnya luar biasa. Enggak sih, kan kita sampai paham ya teman-teman ya, enggak masalah. Karena macam kita itu macam punya, mungkin kemarin kita belum tahu, mungkin kemarin kita baru belajar sekarang. Setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda, enggak masalah sih. Adapun macam aku pengumuman, kemudian macam aku lambatkan jawaban, itu cuma bercanda saja. Tapi so far tenang aja, aku ulang-ulang aja nggak masalah ya kan. Pengumuman itu cuma bercanda saja, biar semua fokus ke aku kan, gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena gini, setiap jawaban yang aku ulang, ya kan, nah akan bisa jadi ada 10 orang baru yang masuk, ada 2 orang mengamalkan kan, alhamdulillah. Oke. Oke, bercanda saja. Iya. Oke, Ustazah, cara tayamum biar lebih semangat ya. Cara tayamum ya. Sengaja aku bertayamum, gini caranya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kan kayak gitu kan? Ambil tangannya, tempelkan ke mobil, ke dinding, asal jangan ke kepala supir. Lalu kemudian basuh sekali, lalu ambil lagi, kemudian ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Gini, tangan kanan dulu yang dibasuh, ini tangan kiri ya guys. Ya sama-sama ya, jadi paham ya, diulang-ulang ya, siap ya. Gini terus sampai ke siku, ujungnya kayak gini ya. Nah, ujungnya jempol. Kemudian tangan kanan, terus ujungnya jempol. Udah kayak gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, betul sekali Mbak Tun. Tenang aja, aku ulang-ulang terus kok. Aman aja, di video banyak, di live juga banyak, ceramahnya juga aku ulang-ulang juga. Kan janji aku sampai paham. Oke. Ustazah, apalagi, apakah sholat isya harus ditutup dengan witir? Enggak, witir itu sunnah. Dia tidak wajib ya, witir itu sunnah, dia tidak wajib ya. Jadi kalau teman-teman sholat isya, terus teman-teman setelah itu ba'diyah isya, lalu setelah itu teman-teman sholat witir, boleh. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Witir cuman boleh 1 kali aja ya. Oke, kalau qobliyah subuh dengan sholat fajar itu sama aja sih, itu juga dia ya. Vertigoku sembuh mau beli madu. Nanti jam 2 ya teman-teman yang vertigo, asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol, yang sholatnya kalau keputihan susah, minumnya madu akasia ya. Nanti kalau teman-teman kayak pengapuran, saraf kejepit, rematik, prostat, itu minumnya madu rambutan ya. Oke, witir dulu apa tahajud dulu? Bebas sih Mbak, nggak apa-apa Mbak, bebas aja Mbak. Jadi kalau Mbak udah witir habis isya, tengah malam Mbak mau